Baik, Bapak Ibu semuanya, selamat malam. Selamat malam. Oke, kita akan memulai kebaktian pada malam hari ini. Selamat datang di ibadah rumah tangga yang kita lakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom pada malam ini. Sebelum memulai ibadah, seperti biasa, mari kita sejenak ambil saat teduh. Bapak, Ibu, dan semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sungguh luar biasa baik penyertaannya pada kita semua ketika kita sudah melakukan aktivitas kita pada malam hari ini, dan dari pagi sampai saat ini kita berkumpul walaupun tidak secara tatap muka, tapi kita melalui aplikasi Zoom, kita berkumpul secara online. Kita akan memulai kebaktian ibadah pada malam ini bersama. Kita akan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 219 di saat ini ku angkat iman. Mari secara berbalasan kita akan melakukan pengakuan dan salam persekutuan. Kebaktian kita hari ini kita mulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, dialah benteng hidupku, bersamanya ku tak akan goyah. Salam sejahtera bagimu, wahai kawan yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagimu juga, kawanku. Tuhan beserta kita. Terpujilah Tuhan selamanya. Amin. Amin. Mari bersama kita nyatakan doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, beragam kenyataan kami alami serta rasakan pada hari ini, suka dan duka kami kecap dalam kehidupan ini. Ternyata kami rasakan Kau selalu mendampingi kami selama ini. Sungguh tiada kata yang memadai untuk dapat mengungkapkan terima kasih kami kepada. Tiada hal yang terbaik dari kami untuk mewujudkan terima kasih kami kepada. Selain rasa syukur dan pujian sajalah yang dapat kami berikan.
Kami pun akan tetap berusaha memelihara ingatan tentang kasih-Mu dalam seluruh perjalanan hidup kami dan menceritakannya kepada sesama kami yang lain. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Pendeta Erik, mari bersama kita menyanyikan pelengkap Kidung Jumat 103, Cari Dulu Kerajaan Allah. Silakan Bapak. Ya, baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersama, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami hadir di hadapan hadirat-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh diberitakan, karena firman-Mu itulah yang menjadi sumber hidup, kekuatan kami, yang memberikan tuntunan dan selalu penyertaan di tengah-tengah jalan kehidupan kami. Kami mau berserah jam ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dengan kuasa penyertaan Roh Kudus, baik setiap kami dan juga hamba-Mu yang melayankan firman, kami sungguh dimampukan untuk mendengarkan firman dan menyatakannya dalam hidup kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita akan bersama membaca bagian Alkitab Lukas 17. Ini bagian KRT, ya, daftar pembacaan Alkitab dari Sinode yang hari Minggu kemarin dan juga KRT sekarang ini menjadi serupa, sama. Tapi tentu saja penekanan dan pemahaman kita akan berbeda. Ya, Lukas pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayatnya ke-10. Lembaga Alkitab memberikan judul Tuan dan Hamba. Begini katanya, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari kita segera makan. Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah. Aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Secara demikian pembacaan Alkitab, berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setiap kita bekerja ya pada bagian, pada tingkatan, dan juga pada
sistem dan struktur organisasi. Nah, organisasi kita ini lalu kemudian mengenal, ya, lalu kemudian siapa yang menjadi atasan dan siapa yang menjadi bawahan. Organisasi kita pun juga mengenal siapa yang menjadi pekerja dan siapa yang menjadi pemilik. Ya, ketika kita bicara tentang pemerintahan, maka ada pemimpin yang tertinggi dan ada pemimpin dan ada orang-orang yang bekerja ya, dan menjadi pada levelan yang paling rendah. Nah, pada saat ini saudara, ketika Tuhan Yesus dia mau menggambarkan antara hubungan seorang tuan dan hubungan seorang hamba. Si tuan ini adalah orang yang memiliki, ya, orang yang memiliki pekerjaan itu. Ya, dia di mana dia punya usaha, yaitu dia usahanya adalah menggembalakan kambing domba atau dia punya ternak yang banyak, dan dia pun juga mungkin punya lahan yang sangat luas. Karena itu dia tidak mungkin mengerjakannya sendiri. Nah, maka dia pun juga lalu mempekerjakan orang. Ya, mempekerjakan orang untuk merawat atau mengelola tanahnya dan mempekerjakan orang untuk mengelola ternak-ternaknya. Maka saudara, ya jelas pasti siapa yang menjadi hamba dan siapa yang menjadi tuan. Ya, kita tidak mungkin, nah kadang-kadang begini Bapak Ibu, saya sedikit melenceng, ya, saya sedikit keluar dari, tapi ini dalam konteks hubungan kita, ya, dalam pekerja. Memang Bapak Ibu, ini mengerikan sekali orang Indonesia ini, gitu ya, kalau soal buruh, bukannya nggak boleh. Sekali lagi, demo itu adalah, demonstrasi itu adalah hak setiap orang. Unjuk rasa itu adalah hak setiap orang. Ya, bagaimana dia pun juga sebagai pekerja, sebagai karyawan, lalu kemudian dia memperjuangkan hak-hak dia sebagai karyawan. Oke. Tetapi saudara yang kekasih, maka ada hal yang harus kita sadari benar. Karena kita siapa? Karyawan. Ya, namanya karyawan, namanya pekerja, namanya buruh. Gitu. Ya, di kita sudah ada aturannya, sudah ada kemungkinan berapa upah dan berapa bagian yang kita dapat, gitu. Ya, kita tidak mungkin statusnya sebagai buruh tapi ingin punya gaji manajer, yang nggak bisa, di mana-mana juga nggak bisa, gitu kan? Atau kita dengan menyebut gaji pekerjaan kita sebagai buruh, lalu kemudian ingin mendapatkan fasilitas kerja yang kemudian sama dengan manajer, yang nggak bisa. Itu karena itu saudara, melalui firman Tuhan kita ini kita belajar benar siapa kita sebenarnya. Dalam status apa, dalam pekerjaan apa yang kita lakukan. Ya, kita sebagai pekerja, oh ya saya juga pendeta, saya sadar benar, oh pekerja saya juga. Cuma memang kalau pendeta tidak ada levelingnya. Ya, tidak ada tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah. Orang di klasis, orang di sinode, tidak ada bahwa dia lebih tinggi, lebih rendah. Enggak. Gitu ya, kalau pendeta itu semuanya flat, semuanya sama. Gitu. Jadi modelnya presbiterial sinodal itu adalah sebuah kemitraan. Karena itu saudara yang kekasih, oh ya tetapi orang bekerja, maka ada yang menyebut dirinya Tuhan. Dan Tuhan itu pun juga adalah tuan-tuan yang menjadi pemilik. Gitu ya, adalah tuan-tuan juga yang menjadi pemilik modal atau pemilik usaha. Lalu kemudian ada orang yang bekerja. Siapa yang bekerja? Yaitu hamba-hamba itu. Nah, dalam ayat yang ke-7, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba? Ini ditujukan kepada tuan. Hei para tuan, siapa di antara kamu yang punya hamba? Hei para tuan, di antara kamu siapa yang kamu lalu kemudian memiliki orang-orang yang bekerja di tengah-tengah kehidupan keluargamu? Ya, nah maka seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak, apa yang biasanya tuan itu pun juga katakan. Ya, saudara. Ya, kalaupun kita misalnya di rumah ada asisten rumah tangga, itu ya asisten rumah tangga kita sedang mengerjakan
Misalnya baru ngebersihin rumah atau ngebersihin apa, lalu kemudian kita baru pulang, kita tanya ada makanan apa gitu ya. Nah, memang bagi orang-orang tertentu memang butuh dilayani. Nah, Mbak bikin makanan dulu. Gitu. Kalau saya kan beda, saya tidak pernah menyusahkan orang karena saya anak kos, jadi selalu saya ngerjain sendiri. Itu cuma cuciannya saya taruh biar si Mbak yang nyuci. Nah, saudara, tetapi hamba di sini dia akan mengatakan tuannya ketika hambanya itu pulang menggembalakan, hambanya itu pun juga pulang lalu kemudian dari ladang, apa yang dia katakan setelah dia pulang? Nggak pernah lalu kemudian tuan-tuan itu mengatakan, ya udah pada capek ayo makan. Nggak. Tapi dia akan menyuruh lagi, dia akan kemudian melanjutkan perintah lagi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan lain. Ya, dengan di gambaran ini ayat 8, ya kamu layani aku dulu, siapkan makanan, baru nanti setelah aku selesai makan, kamu boleh makan dan kamu boleh istirahat. Jadi si tuan ini, saudara, dia memiliki dia ingin diperlakukan secara istimewa. Ingin kemudian si tuan ini menjadi sesuatu yang utama. Nah, melalui firman Tuhan kita ini kita belajar, saudara. Ketika Tuhan itu adalah pribadi yang kita layani. Kita semua hidup bersama-sama, kita melayani Tuhan melalui bidang pekerjaan, pelayanan apapun juga. Ya, dimanapun juga firman Tuhan mengatakan, kerjakanlah, kita Filipi pasal 4 itu, lakukanlah segala sesuatu seperti kamu melakukannya untuk Tuhan. Ya, dalam khotbah saya di hari Minggu kemarin, bahwa sebenarnya fokus kehidupan kita ini, saudara, adalah melayani Tuhan. Fokus hidup kita, pekerjaan, entah kita sebagai akuntan, entah pekerjaan kita sebagai insinyur, entah pekerjaan kita pun juga sebagai arsitek, misalnya pekerjaan kita pun juga sebagai birokrat, entah pekerjaan kita sebagai pengacara, atau apapun yang kita kerjakan, maka etos pelayanannya orang Kristen itu fokusnya itu adalah melakukan setiap karya bagi Tuhan. Nah, karena fokusnya itu bagi Tuhan, maka kita adalah hamba. Maka apapun yang Tuhan perintahkan, apapun yang Tuhan suruh, dan bagaimanapun kita melakukannya, maka lakukanlah itu sebagai yang terbaik. Ya, sebagaimana kita melayani Tuhan, maka kita harus melakukannya sebagai yang terbaik. Saudara, saya percaya benar, Tuhan tahu. Kita pernah punya kaos ya Gusti Ora Sare. Tuhan itu tidak tidur. Jadi Tuhan tahu bagaimana dia memberikan segala yang baik kepada umat. Tuhan tahu benar bagaimana dia memberikan yang terbaik kepada setiap orang. Karena itu saudara, apa yang suruh kita kerjakan, Tuhan juga tahu ukuran-ukuran yang baik untuk kita kerjakan. Tuhan juga Maha tahu benar bagaimana kita harus bekerja. Karena itu melalui firman Tuhan kita ini, saudara, ada banyak hal ketika Tuhan mohon, ketika Tuhan mintakan untuk kita melayani dan menjadi pelayan bagi Tuhan dimanapun dan apapun posisi kita, maka Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh menjadi hamba yang melakukan pelayanan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Melalui profesi dan bidang pekerjaan dan aktivitas kita dimanapun kita berada. Terpujilah Tuhan. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita merasakan bahwa Tuhan sungguh sangat baik kepada kita, anugerahnya melimpahi dalam kehidupan kita. Walaupun kebaktian ini dilakukan secara online, tapi Bapak Ibu dapat memberikan persembahan sebagai wujud syukur dalam kebaktian ini di kebaktian hari Minggu, maupun melalui transfer yang tertera di layar Zoom Bapak Ibu dengan mendasarkan pada Roma 12 ayat 1.
Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita meresponi persembahan yang akan kita lakukan nanti dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 363, bagi Yesus kuserahkan. Dimohon doa syafaat sekaligus doa persembahan, Pak Pendeta. Baik, mari kita bersama kita berdoa. Sungguh Bapa di dalam sorga, kami adalah hamba-hamba yang tahu melakukan dan mengerjakan apa yang harus kami kerjakan. Selebihnya biarlah Tuhan yang berkuasa atas segala perkara. Dan di saat ini Tuhan, kami menyadari akan sebuah realitas dalam kehidupan kami, dimanapun kami ditempatkan, dan ketika kami menjadi hamba yang melayani, sungguh kami boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kami, Tuhan, yang memberkati kami, dan kami pun juga boleh mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi banyak orang. Kalaupun juga di saat ini Tuhan, sungguh kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang tengah lemah tubuh. Kami mau berdoa bagi Bapak Joli yang terbaring di rumah sakit PON. Kiranya Tuhan boleh memberikan jamahan yang memulihkan. Tidak ada sesuatu hal yang mustahil. Kami percaya kuasa dan mujizat Tuhan boleh mengembalikan dia ke tengah-tengah pelayanan dia dan juga sukacita dia untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan juga berkati Ibu Meli dan anak-anak yang mendampingi Pak Joli di saat ini. Tuhan jugalah yang memberkati di saat ini Ibu Veronica dengan sukacita, dengan syukur, semuanya dalam proses pemulihan. Pada waktunya Tuhan boleh sempurnakan kesehatan dia. Tuhan juga yang memberkati Pak Pahan yang mendampingi, yang menyertai dalam kasih dan kesetiaan dalam segala perkara, agar Bu Veronica pun juga boleh merasakan kasih Tuhan yang memulihkan kembali keadaan dia. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, Tuhan juga beserta dengan Ibu Untung, orang tua dari Pak Eko dalam proses pemulihan pasca stroke. Tuhan juga yang memberkati dia, Tuhan juga yang menyertai dia, Tuhan juga yang boleh mengembalikan kesehatan dan kekuatan dia. Dan di saat ini Tuhan Allah Bapa, setiap kami yang dianugerahi kekuatan dan kesehatan ini adalah juga anugerah Tuhan. Sehingga kami boleh melayani, kami boleh saling menguatkan, kami boleh saling mendukung, kami boleh saling menyokong. Kiranya Tuhan jugalah yang memberkati Pak Kastoyo beserta dengan Bu Indah, sertai juga keluarga ini, berkati dalam pelayanan mereka, dalam sukacita mereka, di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan jugalah yang memberkati keluarga Bapak Agus, sertai Tuhan untuk ibu dan juga anak-anak, mereka yang kuliah, mereka yang sekolah. Dan Tuhan jugalah yang menyertai keluarga Bapak Agus Indriarto ini di dalam segala hal, dalam segala sesuatu.
Tuhan juga yang memberkati Bapak Mamesah beserta dengan Ibu, berikan dia kekuatan dan kesehatan, dan bahkan semangat terus untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Tuhan juga yang memberkati anak-anak beserta dengan menantu dan juga cucu-cucu semua. Tuhan jugalah yang menyertai Bapak Denny Suganda. Berkati dia Tuhan Allah Bapa dalam tugas dan pekerjaan dia. Tuhan boleh pakai dia untuk menjadi terang dan menjadi garam bagi kemuliaan nama Tuhan dimanapun dia bekerja. Dan bahkan Tuhan sertai juga Ibu Rina dengan anak-anak, Kimi dan Devon, dan mereka boleh bertumbuh benar di dalam Tuhan. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, di saat ini kami sungguh berserah dan menyerahkan diri kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga yang memberkati setiap kami, dan Tuhan jugalah yang memakai kami setiap kami menjadi hamba dimanapun agar kami boleh menjadi pelayan-pelayan bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, dalam penyerahan diri kami ini, sungguh kami naikkan doa ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak atas doanya. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita akan mengakhiri kebaktian kita pada malam hari ini, bersama kita akan menyanyikan pujian penutup dari Kidung Jemaat 376, Ikut Dikau Saja. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Halo Kalia, apa kabar? Wah, Hai, sehat selalu ya semuanya.